medis rumah sakit ditemukan di lokasi tempat pengepulان sampah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyebutkan pembuangan limbah medis dilakukan oleh 2 rumah sakit swasta ternama di Karawang. Puluhan plastik hitam berisikan limbah medis menumpuk di lokasi pengumpulan sampah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Sampah medis ini berisi jarum suntik, selang dan botol infus, obat-obatan, serta dokumen yang berisi data pasien yang diduga sengaja dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgeng Prasojo Yusanto dari kelompok 2 MN22A. Di sini kami akan memberikan sedikit pandangan kami mengenai pelanggaran etika bisnis yang diduga dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Karawang. Tindakan pembuangan limbah medis secara sembarangan yang terjadi di Karawang salah satu cara mencederai etika bisnis. Perbuatan ini diatur dan dilarang secara tegas beberapa peraturan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku terbukti dengan sengaja melakukan pembuangan limbah B3 tanpa izin atau tidak sesuai prosedur yang dikenakan sanksi pidana dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan media ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kasus pembuangan limbah medis berbahaya beracun atau B3 yang mencemari lingkungan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, mengungkap pelanggaran serius etika bisnis dalam regulasi lingkungan, terutama ratusan kantong plastik berisi jarum suntik, bekas selang infus, botol obat, hingga dokumen medis yang tercantum nama dan rumah. Respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Karawang memberikan sanksi administratif kepada 2 rumah sakit dan mewajibkan mereka untuk memperbaiki tata kelola limbah sesuai aturan yang berlaku. Manajemen rumah sakit yang tidak bisa saya sebutkan membawa limbah medis tersebut sengaja dibuang oleh pihaknya. Kepala Bagian Umum Keperawatan di rumah sakit tersebut menjelaskan bahwa dalam pengangkutan limbah baik medis maupun domestik, pihak rumah sakit bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Ia mengaku bahwa pengelolaan limbah yang ditunjuk ternyata tidak memiliki izin aktif untuk membuang limbah ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS, sehingga menyebabkan limbah dibuang sembarangan di lahan kosong. Komisi 3 DPRD Karawang turut menyoroti kasus ini, berencana memanggil pihak rumah sakit terkait untuk dimintai keterangan. Mereka menghimbau agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang menjalankan kewajiban pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar yang berlaku dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi. Dalam kasus pembuangan limbah medis ilegal di Karawang, mahasiswa hadir sebagai suara kritis yang memperjuangkan etika dan keadilan lingkungan. Mahasiswa menjalankan perannya sebagai agen kontrol sosial, penyambung aspirasi masyarakat, dan penggerak perubahan lingkungan. Sebagai bagian dari kaum intelektual, mahasiswa juga menjadi penjaga moral yang mengingatkan bahwa bisnis harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial, bukan sekadar keuntungan. Mengenai pelanggaran etika bisnis tersebut, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Karawang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang. Aksi ini
merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran etika bisnis dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit swasta yang membuang limbah medis secara ilegal di area permukiman warga. Para mahasiswa menilai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang tidak mampu menangani persoalan lingkungan di Kabupaten Karawang, khususnya persoalan sampah. Tudingan itu mengacu pada sejumlah persoalan sampah yang mencuat akhir-akhir ini, mulai dari pembuangan limbah medis Tantinja, pengelolaan sampah, hingga polemik tempat pembuangan akhir atau TPA Jalupang. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kejelasan dan langkah konkret pemerintah terkait sejumlah permasalahan lingkungan yang terjadi di Karawang. Yang pertama, lakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap seluruh perusahaan pelanggar aturan lingkungan. Kedua, mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wakil Bupati menepati janji menindak rumah sakit pelanggar pengelolaan limbah. Ketiga, segera wujudkan solusi konkret terkait permasalahan tempat pemprosesan akhir sampah atau TPAS Jalupang ke tempat evaluasi sistem pengelolaan sampah dan dorong partisipasi aktif masyarakat. Dan yang terakhir, lakukan penegakan hukum secara transparan dan terbuka ke publik. Kekecewaan mahasiswa terhadap Dinas Lingkungan Hidup Karawang bukan tanpa alasan. Berbagai persoalan lingkungan yang tak kunjung terselesaikan dinilai sebagai bentuk kelalaian, bahkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Kasus pembuangan limbah medis secara ilegal di Karawang bukan sekedar persoalan administratif atau teknis pengelolaan sampah. Ini adalah cerminan nyata dari krisis etika dalam dunia bisnis, terutama pada sektor layanan kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dugaan kuat bahwa rumah sakit seperti Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina membuang limbah medis ke area permukiman mengungkap pelanggaran serius terhadap sejumlah prinsip dasar etika bisnis. Tindakan ini tak hanya merugikan lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar, terutama anak-anak dan lansia yang paling rentan terhadap kontaminasi limbah berbahaya. Prinsip tanggung jawab atau responsibility yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan limbah medis telah diabaikan. Alih-alih mengelola limbah sesuai standar keamanan, mereka justru membuangnya sembarangan, seolah nyawa manusia dan keselamatan lingkungan bisa dikompromikan demi efisiensi biaya. Lebih jauh, prinsip kejujuran dan integritas juga turut dilanggar. Jika pembuangan ini dilakukan secara diam-diam dan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang, maka perusahaan tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menodai nilai-nilai moral dasar dalam bisnis. Dalam dunia kesehatan, kepercayaan publik adalah segalanya. Ketika kejujuran dikorbankan, seluruh sistem bisa runtuh. Masyarakat Karawang, khususnya yang tinggal di sekitar desa Karangligar, menjadi korban dari ketidakadilan lingkungan ini. Mereka menanggung risiko tanpa pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah prinsip keadilan atau fairness dilanggar. Sumber daya dinikmati oleh satu pihak, sementara risiko ditanggung oleh orang yang lain. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan kepedulian terhadap lingkungan tampak sama sekali tidak dijalankan. Tidak ada laporan transparan, tidak ada permintaan maaf, apalagi tindakan korektif yang cepat. Seolah-olah pembuangan limbah medis hanyalah kesalahan teknis biasa, bukan pelanggaran etika yang bisa berdampak sistemik. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk lebih serius dalam mengelola limbah medis B3. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tanggung jawab sosial, instansi atau perusahaan, dan etika bisnis tidak boleh diabaikan serta memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada dan menjunjung tinggi dalam menjaga kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.